سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita bersyukur malam ini bisa bertemu bersama, bersilaturahim dalam rangka kita akan mengkaji Sirah Nabawi. Saudara yang kami hormati, sebelum kita akan mengkaji sirah itu sendiri, Sirah Nabawi ini akan menggunakan sistem secara periodisasi, yaitu mulai dan periodisasi ini kita maklumi dalam sirah ini ada 6 periode ya. Mulai periode pertama Mekah awal, kemudian periode Madinah, kemudian periode Hudaybiyah, kemudian yang keempat itu periode Futuh Mekah, kemudian yang kelima itu adalah Mekah Tsani, kemudian yang keenamnya yaitu periode Khalifah fil Ard atau Rahmatan lil Alamin. Nah, ini sistematika yang akan kita kaji dalam sirah ini. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai dari periode pertama ini, kita di sini akan membicarakan dulu hal-hal barangkali yang berkaitan dengan sirah itu sendiri. Sebab Sirah Nabawi yang akan kita pelajari ini bukan dari mulai dari keturunannya Muhammad. Bukan, kita tidak akan mempelajari lahirnya, ibunya, bapaknya, siapa, bukan dari situnya. Tapi kita pelajari sirah ini dari sejak beliau Rasulullah Muhammad ini diangkat sebagai Rasul. Nah, kan dari situ. Nah, sebelum itu maka kita kaji dulu barangkali dari awalnya tadi tentang arti sirah itu sendiri. Sebab selama ini kita barangkali banyak mempelajari bukan sirahnya tapi tarikhnya. Tarikh yaitu kalau tarikh itu kan hanya menekankan kepada masalah waktu terjadinya peristiwa, atau umpamanya waktu lahirnya atau waktu meninggalnya. Nah, kemudian di mana dilahirkannya. Nah, itu adalah cakupan tarikh. Nah, kalau sirah itu bukan itunya ya. Nah, makanya nanti kita kaji dulu apa arti sirah dulu nih. Kemudian juga yang perlu kita kaji juga tentang Nabi dan Rasul. Sebab selama ini kita barangkali masih mempunyai pengertian hanya sebatas perbedaan Nabi dan Rasul yang biasa dipelajari di sekolah itu, yang katanya kalau Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kepada yang lain. Sedangkan kalau Rasul itu orang yang menerima wahyu tapi juga wajib menyampaikan kepada yang lain. Nah, kita hanya tahu barangkali sebatas itu. Nah, oleh karena itu kita kaji nanti sebenarnya Nabi dan Rasul ini apa sebenarnya. Nah, kemudian juga kita coba juga nanti kita kaji apa yang kita maksudkan, yang dimaksudkan ummi. Nah, selama ini juga kita sering
mengucapkan bahkan atau sering mendengar, dan sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita bahwa Nabi itu, terutama ya Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang ummi ya. Di mana ummi itu diartikan adalah sebagai apa? Katanya buta huruf. Nah, coba kita kaji apakah benar ini. Nanti ummi ini artinya buta huruf. Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, buta huruf itu kan begitu. Nanti kita kaji apa sebenarnya ummi ini. Nah, kemudian juga yang berhubungan dengan Muhammad juga barangkali kita perlu mengenal di mana Muhammad ini dikenal sebagai Rasul yang diberi gelar Al-Amin. Ya, Amin, kan itu. Nah, ini pun mengapa ya dikatakan Al-Amin. Nah, dan sebenarnya Amin itu adalah ya artinya gelar dari siapa atau sebutan dari siapa Amin itu. Nah, kemudian juga yang lainnya, nah ini, nah kita juga sering mengenal dan mendengar barangkali ya bahwa Muhammad, nah sebagai Nabi dan Rasul juga itu ada ditunjukkan tanda-tanda ya, tanda-tanda kenabian. Jadi sebelum diangkat jadi Nabi, beliau itu kan sudah ada tanda-tandanya. Nah ya, ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini barangkali apa gitu. Dan ya Muhammad juga dikenal ya orang miskin. Ya karena apa? Karena Muhammad ini adalah waktu kecilnya itu sebagai penggembala kambing ya. Nah, sehingga konotasinya kalau ya penggembala itu kan ya buruh, sehingga di konotasinya akhirnya karena menggembalakan kambing sehingga dikenal orang miskin. Nah, ini pun barangkali perlu kita pertanyakan, apakah menggembalakan kambing itu juga merupakan suatu indikasi bahwa orang itu miskin ya. Nah, ini barangkali nanti akan kita kaji itu sebenarnya apa. Nah, itu menggembala kambing itu. Nah, kemudian yang terakhir barangkali yang perlu juga kita kenal yaitu istilah jahiliyah. Ya, di mana jahiliyah ini adalah bangsa Arab yang menjadi sasaran atau yang menjadi objek kan ya, objek dakwahnya Muhammad, dakwahnya Rasulullah. Nah, ini apa sebenarnya ini jahiliyah dan bagaimana karakter jahiliyah itu. Nah, itu hal-hal barangkali yang berhubungan dengan ya sirah ini yang perlu kita kaji terlebih dahulu agar nanti ya kita bisa memahami. Kalau kita berkata umpamanya, kalau kita berbicara Rasul, nah ini pemikiran kita kemana? Kalau kita mengatakan Nabi, nah ini nanti kemana? Atau kita mengatakan umpamanya ya Muhammad ini sebagai ummi, nah sejauh mana keummian Muhammad ini? Nah, ini barangkali ya perlu kita kaji terlebih dahulu. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, untuk itu maka pertama kali kita mengenal dulu ini arti tadi sirah ya. Sirah ini ya tentu dari bahasa Arab. Ya, semuanya ini berasal dari ya saro. Nah, kemudian ya para ahli bahasa ataupun para ahli istilah gitu ya, banyak mengartikan sirah ini, banyak ini macam-macam. Ada mengartikan sirah ini adalah sejarah ya, dan sejarah ini juga ya sama dari bahasa Arab juga, dari sajaroh katanya kan begitu. Sajaroh ini adanya pohon ini ya ada akarnya. Ya akarnya ini kan kemana-mana. Jadi
Ya sirah itu sama dengan sejarah, dan kalau sejarah ini ya artinya kan ya hal-hal barangkali yang berhubungan dengan ya peristiwa, dengan kejadian, sesuatu kejadian namanya kan. Nah ini kemana nanti hubungannya, kemana arahnya, nah itu maka itu dikatakan, makanya dikatakan sejarah. Nah sirah juga bisa diartikan yaitu perjalanan, jadi perjalanan hidup. Berarti di sini juga mempunyai arti ya sama dengan gerakan lah. Jadi kalau sirah nabawi berarti kan gerakan atau perjalanan hidup atau gerakan kenabian. Nah kan begitu. Nah kemudian juga ada yang mengartikan sirah ini adalah perilaku. Ya perilaku. Ya jadi kalau sirah nabawi jadi perilaku kenabian. Ya, banyak lagi ya yang mengartikan sirah ini. Ya kemudian juga ada juga mengartikan sirah ini adalah riwayat hidup. Riwayat hidup pun bisa itu menggunakan istilahnya sirah. Nah jadi sirah, kalau kita berbicara sirah nabawi ini banyak sekali ya pengertiannya, yang kalau kita ya simpulkan tentu adalah yaitu sebagai gerakan hidup ya, atau perjalanan hidup gitu ya, atau mungkin perjuangan hidup nabi atau yang bersifat kenabian. Nah jadi kalau bahasa barangkali sekarang bisa kita artikan sirah itu adalah misi ya gitu ya, misi. Jadi langkah-langkah ya, atau perilaku yang ditempuh gitu ya oleh Rasulullah. Nah itu kan misi. Nah misi ini biasanya kan akan mengantarkan kepada visi. Nah kalau visinya ini ya tentunya itu sudah kita mengenal. Visi Rasulullah itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa katanya kata Allah bahwa kami tidak mengutus kamu kecuali untuk membawa rahmat kepada manusia di alam ini. Nah itu kan visinya. Nah langkah-langkah yang ditempuh untuk menyampaikan atau untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu gimana? Nah langkah-langkahnya itu. Nah jadi itu kan merupakan suatu gerakan hidup atau perjalanan hidup Nabi. Nah kan begitu ya, itu sirah yang dimaksudkan kan sirah. Jadi sirah ini tekanannya bukan kepada terjadinya peristiwa atau waktu terjadinya suatu peristiwa ya, tapi nilai barangkali nilai-nilai yang ada pada peristiwa itu ya, nilai-nilainya begitu yang ada pada peristiwa itu. Nah itu tekanan sirah ya, arti sirah. Nah itu arti sirah jadi berbeda dengan tarikh ya. Nah antara sirah ini. Nah kemudian yang kedua yang perlu kita pahami dulu antara Nabi dan Rasul ini ya, Nabi dan Rasul. Nah ini. Nah kalau kita mengatakan ya Muhammad sebagai Nabi, nah ini apa yang dimaksud? Nah ini. Nah Nabi ini berasal dari kalimat kan naba'a. Naba'a. Nah gitu. Bisa begini tulis naba'a gitu ya. Naba'a. Naba'a artinya berita. Jadi kalau nabi berarti pemberita, berarti pembawa berita. Dari segi bahasa itu. Jadi pembawa berita. Berita dari siapa? Berita dari Allah. Ya kalau berita dari Allah itu namanya kan ajaran. Ya, jadi pembawa berarti ajaran dari Allah. Nah itu kalau Muhammad kita sebut sebagai Nabi. Nah jadi Muhammad ini adalah pembawa ajaran Allah.
Nah, kan begitu pengertian nabi. Nah, kemudian kalau pengertian rasul, rasul ini kan dari rosala. Jadi, rosala ini adalah utusan. Jadi kalau rasul berarti orang yang diutus, berarti orang yang ditugaskan. Makanya suka diterjemahkan juga, ya rasul itu apa itu pesuruh. Ya seperti ada yang mengartikan kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengartikan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah aku bersaksi katanya bahwa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ya, jadi artinya kan memang pesuruh ini adalah orang yang ditugaskan, orang yang diutus, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian maka Rasul ini adalah petugas Allah. Jadi berarti ya adalah seorang pejabat, kan gitu. Pejabat Allah, nah kan gitu ya. Pejabat yang diangkat oleh Allah. Nah, tugasnya ini apa? Nah, itu orang yang ditugaskan. Nah, jadi kalau tugas Rasul ini apa? Kalau Rasul Muhammad tadi itu, tugasnya ini adalah untuk, ya tentu memimpin. Memimpin manusia di alam ini. Nah, kan begitu. Jadi, di sini barangkali kalau kita bedakan secara jelasnya beginilah. Jadi kalau nabi itu adalah tekanannya itu kepada pembawa ajaran atau hal-hal yang berhubungan barangkali dengan hukum, sedangkan kalau rasul itu adalah petugas Allah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Akan gitu, dengan kepemimpinan. Ya, dengan pejabat, nah sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemimpin. Nah, ya, bagaimana cara memimpin, bagaimana mengangkat pimpinan, bagaimana sistem memimpin, bagaimana kemudian tekniknya, bagaimana memperbaiki pemimpin, pokoknya kan, apa tugasnya pemimpin, bagaimana pembagian tugasnya. Nah, ini berhubungan dengan Rasul. Nah, itu istilah Rasul. Maka, ya otomatis berarti kalau Muhammad sebagai Rasulullah ini adalah sebagai pemimpin. Atau dalam Al-Quran itu dikenal istilahnya sebagai ulil amri. Ya, sebagai ulil amri. Jadi Muhammad ini, ya tentunya, ya sebagai Nabi, sebagai petugas Allah, yang berarti beliau itu adalah sebagai ulil amri. Nah, ini sebagai pemimpinnya. Nah, ya. Jadi itu saja barangkali bedanya sebenarnya tipis ya. Ya kalau Nabi ini tekanannya kepada ajarannya, padahal yang berhubungan dengan hukum. Kalau Rasul mah yang berhubungan dengan kepemimpinan. Kan gitu, dengan kepemimpinan, dengan politik, barangkali kan begitu. Ya, dengan politik. Nah, ini antara beda antara Nabi dan Rasul. Nah, Rasul ini memang gitu. Ya, kalau kita lebih jauh mengenal Rasul, kalau Rasul ini bisa memang manusia, bisa juga makhluk lainnya. Petugas namanya juga kan ya pesuruh, tadi pesuruh Allah. Ya kadangkala ini bukan manusia. Ya, seperti ya pernah Rasulullah, pernah Allah gitu ya, pernah Allah mengutus atau menugaskan kepada burung ababil. Di sana wa arsala alaihim tayron ababil. Dan Allah ya kan mengutus burung-burung ababil kan gitu kepada mereka, ke tengah-tengah mereka. Merekanya itu adalah itu pasukan Abrahah ketika itu. Ya, jadi itu yang diutus untuk menghancurkan pasukan Abrahah ini adalah burung. Nah, itu juga di sana sebagai rasul tuh. Ya, ini burung ababil ketika itu. Nah, gitu. Jadi bukan manusia kan. Ada juga memang angin juga pernah.
dijadikan rasul oleh Allah. Kan wa arsalar riyaha busyra katanya. Allah mengutus angin untuk menyampaikan berita yang menggembirakan. Nah, kan gitu. Jadi itu pun ya utusan Allah, petugas Allah. Ya, gitu ya. Kalau rasul itu jadi bisa manusia, bisa juga ya makhluk lainnya, bukan manusia. Ya, tapi kalau nabi itu jelas. Kalau nabinya pasti manusia. Jadi kalau mau kita bedakan sebenarnya, ya kalau nabi itu pasti manusianya, tapi kalau rasul itu bisa manusia, ya bisa juga bukan manusia. Ya, seperti Nabi Sulaiman juga kan, itu mengutus siapa? Mengutus burung, kan, untuk membawa surat. Nah itu juga disebutnya kan rasul. Nah kan gitu. Jadi utusan Nabi Sulaiman. Nah kalau mau kita bedakan, itu sebenarnya itu, ya. Jadi saya kira ya kurang tepat lah kalau kita membedakan antara Nabi dan Rasul ini dengan suatu takrif, dengan suatu definisi bahwa Nabi mah itu hanya wajib untuk dirinya, sedangkan kalau Rasul mah ya selain untuk dirinya juga untuk orang lain. Ya, saya kira kurang tepat kalau kita bedakan antara Nabi dan Rasul itu seperti itu. Sebab ya namanya Nabi tadi pembawa berita, kan gitu ya, penyampai berita. Ya kok hanya untuk dirinya saja. Yang kalau namanya pembawa berita pasti kan untuk orang lain. Ya. Nah, saya kira ini. Jadi itu pengertian barangkali antara Nabi dan Rasul ini. Jadi nanti insya Allah kalau kita nanti dalam pelajari sirah ini kita mengatakan Rasul, nah kita sudah bisa paham tuh bahwa ini berarti sebagai seorang ya utusan, seorang petugas, seorang pejabat, seorang pemimpin. Nah kalau kita mengatakan nanti Muhammad sebagai Nabi, berarti ya beliau itulah yang membawakan ajaran, kan gitu ya, ajaran dari Allah. Yang kebanyakan kalau kita lihat itu yang berhubungan nanti dengan hukum, begitu. Jadi nanti kalau kita lihat umpamanya ini nanti kita lihat barangkali dalam Al-Quran itu ada seperti ya jihad ada. Perintah jihad itu di sananya ya ayuhan nabi, kan gitu. Jahidil kufar, kan itu. Disebutnya di sana nabi. Jadi kita mesti memahami bahwa di sana ya mengapa disebut nabi. Jadi itu berhubungan nanti dengan hukum. Hukum jihad itu gimana? Nah, kan gitu. Di sana hukum jihad itu berarti merupakan perintah dari Allah. Ya berarti kalau perintah dari Allah berarti itu kan wajib. Nah kan gitu ya. Umpamanya nanti kita memahaminya begitu. Seperti ada juga nanti di sana ada ya ayuhan nabi lagi kul li azwajika wa banatika, kan gitu. Ada lagi kan perintah sebutannya nabi. Ya agar istri-istrimu, anak-anakmu, kan begitu. Nabi ini agar memakai jilbab umpamanya. Nah ini kan hubungannya barangkali dengan hukum. Dengan hukum memakai atau menggunakan, mengenakan jilbab. Ya. Nah ini barangkali nah itu di kita memahaminya gitu ya. Kita memahaminya ke sana. Jadi kalau nabi itu arahnya tentu kepada hukumnya. Nah kan gitu. Nah ini sekali lagi saya kira ini pengertian nabi dan rasul. Mudah-mudahan ini kan bisa kita pahami ya. Nah ini saya maksudkan tadi supaya kita nanti di dalam mengkaji sirah ini tadi itulah. Jadi pemikiran kita tidak lagi terpaku dengan pemikiran, dengan paham yang sudah melekat pada diri kita gitu ya. Selama ini kan kita hanya baru ya dengar-dengar barangkali dulu kan begitu tuh. Ya, kita tidak mengkaji pengertian itu secara mendalam. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu juga kita pahami lagi ini ummi. Nah, Muhammad ini
Nabiyil ummiyi katanya, nabi yang ummi. Dan emang ini dikatakan bukan hanya di dalam Al-Quran, tapi juga di dalam Taurat dan Injil. Nanti ya kita akan ketemu ini dengan seorang pendeta Nasrani nanti itu, yang namanya Mas Turo, nanti akan kita pelajari itu. Itu dia mengatakan bahwa ya Muhammad itu calon katanya nabi yang ummi. Dan itulah katanya tulisan yang ada di dalam Injil, begitu katanya. Jadi memang dalam Injil ataupun dalam Taurat, nah emang ya Muhammad ini atau nabi itu adalah disebut ummi. Nah gitu. Nah kita, nah ini kebanyakan mengartikan selama ini, kalau kita lihat terjemah Al-Quran semua kalau menyebut ummi itu diartikannya apa? Buta huruf. Ya buta huruf ini artinya kan orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Nah jadi barangkali kalau begitu kesimpulannya berarti ya Muhammad ini orang yang bodoh pisan. Kan gitu, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah gitu. Nah coba sebenarnya jadi gimana ummi ini, nah kan ya. Nah ini bisa kita lihat begini. Dari segi bahasa, bisa juga kita lihat dari segi kondisi, barangkali kondisi masyarakat ketika itu. Dari segi bahasa, arti ummi ini memang asal katanya ummi ini kan dari ya, dari Nah kalau ummi, nah itu merupakan sifat. Jadi ada iyahnya kan begitu, jadi ummi. Nah ini menunjukkan ini kan sifat. Jadi kalau itu kan ibu. Dari ummi berarti itu kan adalah orang yang bersifat keibuan. Itu satu, itu bisa diambil dari situ. Kemudian ummi juga bisa ini berasal dari kalimat umat. Nah umat ini adalah ya umat, ya masyarakat. Ya kan gitu. Makanya dari situ saja bisa kita bisa kita ambil pengertian. Ya, kalau dari segi bahasa ini, kalau ummi itu berarti kan ya orang yang berumat. Artinya kan orang yang bertanggung jawab atau orang yang menjadi penanggung jawab suatu umat. Nah kan gitu. Nah, itu dari segi bahasanya ini. Ya. Nah, ini. Jadi pengertian ummi. Nah itu arti ummi. Jadi kalau dari segi bahasa saja bisa kita lihat arti ummi ini sebenarnya gitu bukan buta huruf. Namun orang mengartikan buta huruf ini gitu. Dari mana? Mengapa dikatakan beliau itu buta huruf? Dikatakan beliau ini kan ya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah ini memang kita pengertiannya dulu. Yang pertama ini memang ada tiga peristiwa memang yang menunjukkan bahwa Muhammad ketika itu tidak bisa membaca. Ya, tapi sebenarnya bukan tidak bisa itu. Yang pertama, pokoknya ketika diangkat sebagai Rasul di Gua Hiro itu, ketika disuruh membaca, Iqra kan ya Muhammad. Nah jawaban Muhammad gimana ketika itu? Ma ana biqori. Saya tidak bisa baca. Nah itu. Di situ satu itu. Ya, jadi di sana memang bahasanya Muhammad tidak bisa baca. Itu satu. Nah, alasannya ini alasan orang yang mengatakan bahwa Muhammad ini mengartikan gitu ya, orang yang mengartikan bahwa ummi ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu satu gitu. Kemudian yang kedua, nih peristiwa terjadi ketika perang. Ketika mau terjadi perang Uhud. Nah ini.
perang Uhud ini perang yang kedua setelah perang Badar, yaitu perang balas dendamnya orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, ketika itu ada rapat di Darun Nadwa bahwa akan mengadakan serangan yang kedua, yaitu perang Uhud itu. Nah, ketika itu Abbas ketika itu menulis surat kepada Muhammad, memberitahu kepada Rasulullah Muhammad. Nah, gitu ya. Jadi mengirim berita melalui surat tulisan disampaikan kepada Muhammad yang menerangkan bahwa Abbas ini menerangkan bahwa orang Quraisy mau menyerang, gitu, mau membalas dendam. Nah, surat itu ketika diterima oleh Rasulullah ketika itu dibawa, tidak dibaca ketika itu, tapi dibawa ke rumah Sa'ad ketika itu. Kemudian ditujukan kepada Sa'ad. Nah, coba baca Sa'ad. Ketika itu dibaca oleh Sa'ad. Dan Sa'ad baru tahu bahwa surat ini memang berarti surat rahasia sebenarnya dari Abbas bahwa orang Quraisy mau menyerang. Nah, gitu ya. Nah, di sana juga tuh menunjukkan memang sepertinya Muhammad tidak bisa baca, sehingga surat itu tidak dibaca ketika itu, tapi dibawa ke rumah Sa'ad. Nah, itu katanya, jadi itu tanda katanya Muhammad tidak bisa baca. Nah, itu yang dipakai alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dipakai alasan itu adalah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah dalam perjanjian itu ditulis Muhammad kan Rasulullah. Di perjanjian itu terjadi antara Suhail gitu dengan Muhammad Rasulullah. Nah, Suhail kan tidak mau terima, tidak mau menyebut Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, kan saya tidak mengenal itu Rasulullah itu. Saya tahunya Muhammad itu bin Abdullah. Nah, ketika itu maka Muhammad ketika itu nurut Rasulullah kepada Suhail, sepertinya nuruti begitu, sehingga perintah kepada Ali, sebab yang lulus perjanjian itu Ali ya. Jadi perintah kepada Ali, Ali katanya hapus itu, kata Rasulullahnya, ganti dengan bin Abdullah. Nah, kan begitu. Nah, Ali ketika itu tidak mau menghapus kalimat itu. Nah, maka akhirnya Rasulullah Muhammad menanyakan, mana katanya tulisannya Rasulullah itu Ali. Jadi ketika itu minta ditunjukkan memang kepada Ali tulisan Rasulullah itu. Nah, kemudian diberitahu oleh Ali, ini katanya tulisannya, dan ketika itu kemudian baru dihapus oleh Rasulullah. Rasulullahnya dihapus, diganti, kemudian ganti. Lalu baru perintah kepada Ali, ganti dengan Abdullah bin Abdullah. Ya, nah kan begitu. Nah, memang di sana kalau kita lihat, kalau dari segi barangkali prakteknya sikapnya Muhammad menunjukkan tidak bisa baca, gitu kan tidak tahu kan gitu, tidak bisa baca. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa alasan semua itu tidak menunjukkan sebenarnya, tidak bisa dijadikan suatu data atau suatu bukti bahwa Muhammad itu tidak bisa baca. Sebab yang pertama tadi itu, kalau Muhammad menjawab ketika disuruh membaca oleh Jibril, saya tidak bisa baca. Nah, bacanya itu baca apa? Nah, coba. Ketika itu kan tidak ada tulisan. Hanya disuruh baca. Ya kan gitu. Nah, membaca ini barangkali tentunya bukan membaca suatu tulisan. Oleh karena itu Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Nah, kan gitu. Nah, jadi sana yang dibaca itu bukan berarti tulisan. Begitupun ketika mendapat surat dari
Abbas itu dibawa kepada Sa'ad. Nah, ini berarti bukan, ini pun tidak menunjukkan bahwa Muhammad tidak bisa baca. Karena apa? Karena Sa'ad itu ketika itu adalah sebagai panglima atau tokoh ya di pihak militer dari ya golongan Ansor. Ya kan gitu. Dari Ansor, dari orang-orang ya Madinah, dari orang-orang Yathrib. Itu sebagai tokohnya, sebagai panglimanya. Jadi kan wajar Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi membawa surat itu kepada Sa'ad, menunjukkan wah ini surat, kan gitu. Ya surat. Kalau memang tidak bisa baca, sebenarnya kan begini. Ketika itu Rasulullah kan tidak sendiri. Waktu menerima surat dari putusan Abbas itu tidak sendirian. Kalau sekedar tidak bisa baca, barangkali itu akan menyuruh kepada orang yang bersama Rasulullah ketika itu tentunya. Disuruh membacakan. Tapi dia tidak menyuruh kepada orang-orang yang bersama Rasulullah. Tapi surat itu langsung dibawa kepada Sa'ad. Jadi sana bukan karena tidak bisa baca. Mengapa surat itu dibawa kepada Sa'ad? Saat inilah yang akan dijadikan tumpuan oleh Rasulullah untuk pertimbangan, untuk mempersiapkan. Nah, sehingga surat itu ditunjukkan kepada Sa'ad. Nah, kan itu. Begitupun ketika ya Ali menghapus Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bertanya, mana tulisan itu? Ya itu pun kan tidak menunjukkan orang yang tidak bisa baca. Sebagai seorang pemimpin, bertanya kepada ya sekretarisnya, kepada penulis, itu kan suka biasa. Mana tulisannya? Mana itu datanya? Padahal dia juga kan bisa sebenarnya. Ya, di sini jadi alasan itu saya kira tidak bisa dijadikan suatu alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa Muhammad itu tidak bisa baca. Sebab Muhammad ini dalam kapasitas sebagai seorang pemimpin tertinggi. Jadi kalau menanyakan, kalau menyuruh orang pada pembaca, itu bukan karena tidak bisa, tapi itu kepada tentunya ya pembantunya atau kepada bawahannya. Nah, ini barangkali ya, kalau kita berbicara mengartikan begitu, Umi ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis dari peristiwa-peristiwa itu. Ya, nah itu Umi. Dan kemudian yang kedua, ya, tadi kita tinjau dari segi bahasa Umi ini. Nah, kemudian yang kedua bisa kita tinjau dari segi keadaan tulis menulis ketika itu. Ya. Kita ingat, ketika itu belum ada tulisan, belum ada standar tulisan. Seperti tulisan alif begini, B begini, sin begini, nun begini, itu kan belum ada. Nah, jadi tulisan itu ketika jadi tulisan itu ketika itu masih satr disebutnya, masih berbentuk garis. Ya kan, masih berbentuk garis-garis. Hanya garis-garis ini kan ada titik, ada titik-titiknya. Di tulisan itu kan ada garis begini, ada bengkok begini, cuma ada titiknya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah kan begitu. Jadi kan cuma begitu bentuknya. Nah kan gitu. Yang bisa kemudian baca, yang pasti adalah yang menulisnya. Jadi kalau yang menulisnya garis begini, dibacanya begini, ini bagi yang nulis itu bisa. Tapi bagi yang tidak menulisnya, memang belum tentu bisa baca. Ya. Jadi kalau Muhammad ketika itu menanyakan kepada Ali, itu mana tulisan Rasulullah, gitu ya. Mungkin saja terjadi karena tulisan Rasulullah itu yang bisa baca cuma Ali. Yang lain belum tentu bisa baca. Karena belum ada standar secara menyeluruh. Seperti begini. Kalau umpamanya tulisan Muhammad seperti gini umpamanya. Nah ini kan kalau ini sudah standarnya kan sudah semua bisa baca bahwa tulisan begini. Ini Muhammad.
Kalau tulisannya begini, semua orang bisa baca bahwa ini Rasul. Tapi ketika itu kan belum ada standar begini. Ya. Nah, oleh karena itu, maka tulisan Rasul itu ya tahu macam-macam. Ya, mungkin ada yang begini, mungkin ada yang begitu tulisannya. Yang nulis itulah yang paham. Nah, jadi sekali lagi kalau umpamanya Rasulullah bertanya, atau seperti tadi kepada surat tadi itu, surat Abbas, bukan karena memang tidak bisa baca. Karena ketika itu memang tulisan Abbas itu, ketika itu kan, ya memang yang bisa baca cuma yang nulis, yaitu Abbas. Kan gitu. Maka dibawa kepada Sa'ad pun ketika itu memang ya barangkali kalau Sa'ad bisa membacanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tulisan ini. Nah, kalau kita lihat dari kondisi keadaan. Jadi kita jangan mempunyai pemikiran dari sini ya bahwa tulisan ya ketika itu seperti sekarang ini gitu. Sehingga kalau ada tulisan begini umpamanya tidak bisa mengatakan, tidak bisa membacanya sebagai Rasul, nah kan begitu. Berarti kan dia tidak bisa baca. Nah, itu ya. Saya kira bisa dipahami ini. Jadi artinya sekali lagi ini saya jelaskan bahwa tulisan ini kan gitu, memang bagi orang lain gitu, belum tentu bisa baca memang. Nah, kan belum ada standar. So, tulisan begini ini yang sudah berstandar ini kan adanya nanti ketika masa Utsman. Oleh Utsman lah dibuat standar tulisan. Sehingga dengan adanya standar tulisan ini, alif begini, b begini, sin begini, ya semua akhirnya kan orang bisa baca. Ya, nah ini barangkali ini pengertian Umi dulu. Jadi maksud saya, Umi ini jangan kita mempunyai pengertian bahwa ya Muhammad ini ya orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, jadi berarti kan orang yang ya bodoh. Nah, sebab ini juga mempunyai barangkali presiden yang buruk ini. Dan jangan-jangan ini juga kan dibuat memang oleh Yahudi juga ya. Yahudi ini kan bisa saja. Yahudi ini kan membuat suatu istilah gitu atau suatu pengertian ya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang artinya akhirnya kan begini. Kalau Muhammad ini tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, maka semuanya ini berarti gitu gerak-gerik Muhammad atau tingkah laku gerak-gerik semua Muhammad ini adalah digerakkan oleh Allah, sehingga Muhammadnya sendiri tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir apa-apa, semuanya dari Allah. Sehingga dengan demikian nantinya presiden buruknya adalah bahwa Muhammad ini ya tidak bisa ditiru, ya tidak bisa dicontoh, sebab Muhammad semuanya dari Allah. Nah gitu, bagaimana bisa mencontoh orang yang semuanya dari Allah? Jadi hakikatnya mah katanya Muhammad ini bodoh, semuanya itu dari Allah, sehingga tidak bisa ditiru. Nah itu kan yang diarah oleh Yahudi barangkali agar kan gitu umatnya, musuh kita ini tidak bisa mencontoh Muhammad. Nah ini barangkali yang akan diarah seperti itu. Nah saya kira yang tepat, nah ini barangkali, nah ini yang tepat kita artikan Umi ini, nah gitu. Kita lihat dari Al-Quran sendiri, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Di sana diterangkan dalam Al-Ankabut surat 29 ya, ayat 48. Di sana wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala tahuttuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Yang artinya begini, wa ma kunta, tidak pernah gitu. Jadi tidak pernah, kamu belum pernah atau tidak pernah gitu. Tatslu min qablihi,
membaca kitab sebelumnya. Gitu. Min kitabin, jadi belum membaca kitab sebelumnya. Jadi membaca kitab sebelum Al-Quran. Jadi engkau, katanya Muhammad itu, diterangkan oleh Allah, belum pernah membaca kitab-kitab selain Al-Quran, sebelum Al-Quran. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur, kitab-kitab dari Allah itu Muhammad itu belum pernah bacanya. Tuh. Wala tahutuhu biyaminika. Dan katanya, iya, Muhammad ini tidak menulis Quran itu dengan tangan kanannya. Sebab idzal lartabal mubtilun. Apabila Quran itu ditulis oleh Muhammad, maka akan ragu-ragulah orang yang batil. Nah, jadi di situ barangkali yang tepatnya arti ummi itu. Jadi arti ummi ini adalah ada orang yang belum pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Nah, gitu ya, sebelum Al-Quran itu belum pernah baca. Dia bukan tidak bisa membaca, hanya Muhammad ini belum pernah baca. Sehingga gitu ya, Al-Quran itu ya itu bukan dapat nyontok, gitu kan ya. Bukan dapat nyontok dari kitab-kitab sebelumnya, tapi Al-Quran ini ya asli Al-Quran gitu kan, dari Allah. Gitu ya. Dan Al-Quran itu juga bukan dapat ditulis katanya oleh ya tangan kananmu, oleh Muhammad. Nah, itu ya. Jadi, ya kan Umi ini adalah orang berarti yang tidak menulis Quran. Gitu. Dan tidak pernah membaca atau mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, itu Umi. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Ya, betul. Ya, kalau begitu Muhammad itu memang Umi itu karena memang belum pernah membaca kitab-kitab sebelumnya dan juga tidak pernah menulis Al-Quran itu. Siapa yang menulis Al-Quran itu? Dia adalah orang yang disuruh, yang ditugaskan oleh Muhammad kan, oleh Rasulullah. Itu diantaranya kan Zaid bin Sabit. Nah kan ya, itu yang disuruh atau yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Jadi tidak ditulis sendiri. Nah di situ barangkali arti Umi. Jadi Umi ini bukan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Artinya belum pernah baca gitu ya. Belum pernah baca dan tidak menulis. Yang ada menulis Al-Quran. Ya itu kan tidak berarti beliau itu orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis kan. Nah kalau diartikan seperti itu. Nah itu arti Umi ini. Nah ini jadi saudara barangkali bisa kita pahami juga kalau kita mengatakan Nabi Muhammad sebagai Nabiil Ummi, Nabi yang Ummi, jangan kita mempunyai pengertian Muhammad ini orang yang buta huruf ya. Akan begitu. Ya tadi itu kalau tidak bisa baca juga tadi itu. Ya mungkin tulisan itu kan belum tidak bisa dibaca karena ya waktu itu yang bisa baca itu cuma yang nulis. Ya. Kemudian kalau juga Muhammad mengatakan saya tidak bisa baca, berarti kan baca di situ juga bukan baca tulisan. Ya. Nah, kan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu kita kaji ini adalah tentang ya istilah Al-Amin ini. Ya, Muhammad ini Al-Amin. Nah, Al-Amin ini saudara, ini yang perlu kita pahami juga. Gelar Al-Amin ini adalah satu gelar yang diberikan oleh orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab ini ya yang paling mulia, yang paling terhormat, yang dianggap paling mulia itu adalah Quraisy. Ya. Jadi gelar dari orang-orang Arab, dari orang Quraisy. Nah, gitulah ini. Nah, ini sehubungan sebenarnya dengan peristiwa pertama, peristiwa tentang apa itu? Peletakan kembali batu Hajar Aswad. Ya, kita ingat itu.
Saya kira sudah kita semua memahami itu peristiwa peletakan batu Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi, direhab ya. Habis kebanjiran itu, kemudian direhab, dan ketika direhab itu kan batu Hajar Aswad itu kan dipindahkan dulu. Dan setelah selesai itu Ka'bah itu direhab, kemudian mau meletakkan kembali batu Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Nah di situ kan terjadi kemudian rebutan kan, siapa yang berhak mengangkat batu itu. Semua merasa berhak, semua merasa merasa terhormat apabila bisa mengangkat batu itu. Sehingga akhirnya ketika itu karena semua merasa berhak, diputuskan yang berhak mengangkat batu itu adalah orang yang katanya yang diumumkan. Jadi siapa-siapa yang nanti malam, nanti subuh yang pertama kali orang yang masuk ke masjid itu, maka itulah orang yang berhak. Dan ceritanya akhirnya kisahnya Muhammad Rasulullah kan yang pertama kali masuk ke masjid itu. Ya Muhammad ketika itu belum jadi Rasul ya. Sehingga akhirnya dinyatakanlah bahwa Muhammad itu yang berhak mengangkat batu itu, batu Hajar Aswad. Tapi waktu itu Muhammad tidak mengangkat sendiri ya, tapi seluruh ya kepala-kepala atau tokoh-tokoh dari bani-bani itu ya suruh memegang sorbannya sorban Muhammad ya, dipegang oleh semuanya. Kemudian batu kan diangkat ke sorban itu, kemudian batu itu digotong ya oleh bani-bani, oleh kepala bani-bani itu ke tempat semula. Nah gitu. Nah ketika sampai ke tempat itu maka diangkat kembali kan batu itu oleh Muhammad, diletakkan pada tempatnya semula. Jadi Muhammad itu hanya mengangkat ketika mengangkat ke sorban, kemudian mengangkat, diturunkan dari sorban, ditempatkan ke letakan semula. Jadi hakikatnya akhirnya yang mengangkat batu itu berarti kan semua banyakan itu, bukan hanya Muhammad. Nah ketika itu semua orang Quraisy puas dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh Muhammad, sehingga karena puasnya mereka, dianggapnya adil, dianggapnya dapat memenuhi ya semua harapan bani-bani, sehingga akhirnya Muhammad ketika itu serempak orang mengatakan Muhammad al-Amin, Muhammad al-Amin ya, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang adil. Nah begitu kan. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, Muhammad dikatakan al-Amin juga ini sehubungan dengan juga peristiwa perang Fijar. Ketika itu Muhammad ketika berumur 15 tahun. Ketika Muhammad berumur 15 tahun itu terjadi perang Fijar. Perang Fijar ini lama sekali, itu selama 4 tahun perangnya itu. Itu perang besar itu antara keturunan Quraisy yang dibantu oleh keturunan Kinanah. Jadi Quraisy plus Kinanah gitu. Dan ketika itu melawan keturunan Qais. Keturunan Qais juga keturunan yang cukup besar. Nah, mengapa kemudian terjadi asal mulanya itu? Nah, kan begini. Kalau pada bulan Haram, kan di situ di Arab kita tahu nanti ada bulan Haram ya. Bulan Haram itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Itu sebutnya bulan Haram. Artinya bulan yang terhormat. Haram itu bulan terhormat. Jadi pada bulan-bulan itu, karena bulan-bulan terhormat, tidak boleh mengadakan suatu peperangan atau memaki atau mencaci atau menyakiti orang lain pada bulan-bulan itu. Nah, suatu saat pernah terjadi itu. Ya, ini dari keturunan Qais ini pernah membunuh malah orang dari keturunan Kinanah. Nah, sehingga terjadi ketika itu gitu. Jadi Qais ini dianggap orang
orang dari keturunan Quraisy ini orang yang dianggap durhaka karena melanggar, ya, melakukan perbuatan pada bulan haram. Nah, ketika itu maka diperangi akhirnya Quraisy itu. Nah, perang itu makanya disebutnya perang Fijar, artinya memerangi orang-orang yang durhaka. Fijar itu durhaka. Nah, ketika itu terjadi, sehingga perang itu Quraisy juga karena kuat, maka perang itu terjadilah, dan perang itu besar sekali sampai makan waktu 4 tahun lamanya. Nah, itu ketika itu Muhammad jadi berumur 15 tahun. Ketika itu pula pada waktu perang Fijar itu Muhammad juga ikut diajak juga oleh paman-pamannya, oleh, ya, keluarganya untuk ikut perang. Nah, gitu. Dan perang Fijar itu panglimanya dari pihak Quraisy itu memang Zubair. Ya, termasuk Hamzah juga. Nah, itu kan paman-pamannya Muhammad kan. Ya, sehingga diajak oleh paman-pamannya ikut perang. Dan Muhammad sendiri, nah itu setelah dewasa, nah itu setelah menjadi Rasul malah gitu, itu menerangkan bahwa saya pun katanya pernah mengikuti perang Fijar itu dan pernah juga melemparkan panah, katanya gitu, melemparkan atau mengarahkan panah gitu, panah kepunyaan pamanku katanya. Jadi panah-panah dari musuh gitu, panah-panah dari musuh yang diarahkan kepada Quraisy kemudian diambil katanya oleh paman gitu ya. Panah itu tidak mengena, diambil, dan kemudian panah yang diambil oleh paman ini saya ambil, kata Muhammad itu, kemudian saya lemparkan kembali kepada musuh. Jadi ikut memanah, tapi bukan panah sendiri, artinya kan bukan panah sendiri Muhammad itu, hanya panah yang dari pamannya gitu. Dan jadi berarti kan ikut perang juga. Nah, ketika itu pun, nah itu Muhammad, nah gitu, sudah mendapat pujian. Nah, mendapat pujian, mendapat tentunya ya gelar yang baik dari mereka bahwa Muhammad walaupun masih kecil ketika itu ikut perang. Nah, gitu. Jadi ikut membela keturunan kan ya. Nah, itu namanya itu peristiwa perang Fijar. Nah, kemudian yang ketiga itu pada peristiwa Hilful Fudul. Itu ketika Muhammad ketika itu berumur 20 tahun. Ketika berumur 20 tahun, Muhammad pun ikut dalam suatu peristiwa namanya Hilful Fudul. Jadi Hilful Fudul ini begini. Jadi Hilful Fudul itu seperti organisasi lah. Seperti suatu lembaga gitu. Jadi begini asal mulanya. Ketika itu di Arab atau di sekitar Ka'bah itu sudah tidak aman lagi. Karena orang Arab atau Quraisy ini kan ya, itu menguasai Ka'bah. Dan Ka'bah itu juga merupakan suatu sarana untuk investasi itu. Jadi sarana untuk pendapatan itu kan. Jadi pendapatan daerah kan itu. Sebab dan setiap pada bulan haram itu kan di situ tempat berjualan atau berdagang ya, di sekitar pasar Ukas, pasar Zulmajaz. Nah, itu kan perang dagang tahunan itu di sekitar Ka'bah itu. Nah, kan gitu. Jadi Ka'bah itu merupakan merupakan suatu sarana atau tempat yang mendatangkan penghasilan gitu kan gitu. Nah, kan gitu ya. Jadi akan memberikan kontribusi itu terhadap dana Arab, dana pemerintahan atau dana ya Mekah kan begitu. Nah, itu di sekitar Ka'bah. Nah, pada waktu itu, Ka'bah itu di kalangan orang Quraisy sendiri itu menjadi rebutan gitu. Di kalangan bani-bani dalam keturunan Quraisy itu jadi rebutan. Di masing-masing bani ini ingin juga kan menguasai Ka'bah itu. Nah, sehingga ketika itu kan gitu tidak aman keadaan di Mekah. Di antara keluarga sendiri, antara keturunan sendiri, nah itu sudah cekcok, sudah saling rebutan,
saling merebutkan pengaruh gitu untuk bisa menguasai Ka'bah, sehingga Mekah ketika itu tidak aman lagi, penuh dengan ya perang saudara, penuh dengan caci maki antara saudara. Nah, sehingga keamanan tidak terjamin. Nah, ketika itulah Abdullah bin Jud'an namanya itu memprakarsai suatu pertemuan. Maka diadakanlah pertemuan di rumah Abdullah bin Jud'an. Namanya Abdullah tuh. Namanya Mayah di rumah. Disebutnya Ibnu Jud'an. Itu pertemuan di sana. Para tokoh-tokoh Quraisy nih. Nah, dalam pertemuan itu Ibnu Jud'an di sana mengemukakan bahwa kita ini bangsa yang terhormat, keturunan yang terhormat, tapi mengapa kita ya rebutan, mengapa kita saling rebut pengaruh, sehingga ya daerah negeri kita ini tidak aman gitu, karena di antara kita sendiri cekcok, di antara kita sendiri yaitu sedang terjadi perang saudara, sehingga tidak aman lagi. Nah, oleh karena itu pada hari ini kata Abdullah bin Jud'an nih, kita mengadakan suatu sumpah gitu, sumpah bersama, ikrar bersama untuk menjaga keamanan. Nah, begitu ya di rumah Ibnu Jud'an ketika itu. Jadi di situ terjadilah suatu peristiwa ikrar atau sumpah itu. Sumpahnya itu disebut sumpah utama, sehingga hilful fudul. Hilfu itu artinya sumpah, al fudul itu utama. Jadi peristiwa itu dinamakan peristiwa hilful fudul, peristiwa sumpah yang utama. Nah, ketika itu Muhammad ketika berumur 20 tahun itu pun ikut serta di dalam peristiwa hilful fudul itu. Dan Muhammad ikut gitu ya, ikut menyatakan nah itu sumpah itu, sehingga Muhammad ini begitu ya, ketika itu juga sudah dipercaya gitu, sudah dianggap orang baik nah gitu oleh orang Quraisy gitu. Jadi Muhammad ini makanya yang mendapat gelar Al-Amin. Jadi gelar ini adalah dari orang Quraisy, bukan dari Allah, itu bukan, tapi dari orang Quraisy yang nantinya mereka itu akan menjadi musuh sebenarnya. Ya, jadi gelar itu memang dari musuh, gitu, Al-Amin itu. Nah, kan gitu ya. Dan tapi ini terkenal kan, terkenal ke seluruh Arab bahwa Muhammad Al-Amin, Muhammad kemana-mana itu Al-Amin, sampai-sampai nanti Khadijah itu, yaitu ya Khadijah itu sampai-sampai kasem-sem, sampai-sampai ya pengen dinikahi oleh Muhammad, karena Muhammad itu dikenal sebagai Al-Amin tadi. Nah, ini kan ya, itu gelar Al-Amin dari sana. Nah, berbeda dari Allah, gelar dari Allah. Jadi dari Quraisy mah sudah Al-Amin tuh. Tapi kalau dari Allah mah Muhammad ketika itu belum diberi gelar Al-Amin. Tapi dari Allah mah menyebutnya Allah itu masih dolan. Kata Allah dalam surat Al-Duha tuh, wa wajadaka dolan fahada. Jadi ketika itu mas senajan Al-Amin, senajan jujur, senajan dianggap baik, senajan dianggap sudah bagus, sudah dihormati segala macam, tapi tetap oleh Allah masih dalam statusnya masih dolan, masih sesat. Fahada, baru kemudian nanti fahada, diberi petunjuk oleh Allah. Jadi artinya selama orang itu belum mendapat petunjuk dari Allah, belum menerima wahyu, belum melaksanakan wahyu dari Allah, belum menerima Al-Quran, senajan ngomong atau senajan diakui sebagai pahlawan, sebagai orang yang baik, sebagai segala macam, nah itu tetap, nah itu menurut penilaian Allah adalah masih sesat. Jadi ukuran sesat itu dari situ ya,
Jadi kalau sudah menerima Al-Quran, berarti itu ya boleh, apakah amin, apakah ada orang yang huda. Tapi kalau sebelum menerima Quran, masih tetap itu dolan. Nah, ini barangkali yang berhubungan dengan al-amin. Ya. Nah, kemudian yang selainnya, yang ini tentang tanda-tanda yang berhubung kenabian ini. Yang tanda-tanda kenabian ini bisa kita lihat. Yang pertama ini ya, barangkali ini yang sangat menonjol dulu ini. Yaitu di antara tanda-tanda kenabian ini, itu apa? Yaitu penggembala. Coba itu. Penggembala itu justru itu tanda itu. Sebagai tanda kenabian. Sehingga Rasulullah sendiri, Muhammad sendiri itu setelah diangkat jadi Rasul itu nanti mengatakan kepada ya para sahabat, ma ba'asahullahu nabiyan illa ra'al ghanam, katanya. Allah tidak akan mengangkat seorang nabi kecuali dia penggembala kambing. Nah, jadi penggembala kambing itu juga merupakan tanda, merupakan indikasi itu orang yang akan diangkat menjadi nabi. Makanya semua para nabi itu penggembala, coba. Mulai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, semua nabi-nabi itu penggembala. Nah, ini barangkali sebagai gambaran ya. Penggembala itu kan orang yang bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab, yang mempunyai beban, kan gitu. Nah ini, jadi penggembala atau kalau Muhammad menggembalakan kambing itu bukan karena miskin, ya. Itu sebagai memang itu kehendak Allah. Ya, itu sebagai tanda apa orang yang akan dicalonkan, calon nabi, calon rasul. Nah, begitu ya. Ya, Muhammad tidak miskin-miskin amat, tidak. Ya, dari orang tuanya saja yang meninggal itu kan, itu memang tidak kaya, tapi tidak miskin amat, tidak. Ketika ditinggalkan oleh ditinggalkan oleh orang tuanya itu apa warisannya itu diberikan? Itu unta 5 ekor. Kemudian kambing juga itu banyak, kalau kambing sampai puluhan ekor. Ditambah juga seorang pembantu, Ummu Aiman. Nah, jadi kira-kira kalau orang yang mempunyai 5 unta, kemudian berpuluh-puluh ekor kambing, ditambah juga punya pembantu, dan apakah itu sebagai orang yang miskin, Papa? Nah, saya kira paling tidak itu sekitar tingkatan menengah, kan begitu ya. Jadi orang yang tidak miskin-miskin amat, nah kan gitu, dari situ saja. Nah, kemudian kita lihat juga nanti pada waktu nikahnya, coba waktu nikah dengan Khadijah itu berapa itu? Itu untuk hajatannya saja itu sampai itu 400 ekor kambing itu. Nah, kemudian belum lagi mas kawinnya. Mas kawinnya itu sampai 12 ukiyah. Nah, 12 ukiyah. Nah, 1 ukiyah ini sama dengan 3 dirham. Jadi kalau 12 akiyah itu berarti sampai 36 dirham. Nah, itu kan jutaan kalau kita perhatikan itu. Nah, dari sini barangkali, nah ini jadi kalau ya kita dengar barangkali, kalau kita kenal bahwa Muhammad pernah menggembalakan kambing, saya kira ini bukan menunjukkan seorang yang, jangan kita barangkali juga mempunyai pemikiran bahwa Muhammad ini memang orang yang miskin ya. Nah, begitu ya, saya kira. Nah, kemudian yang lain yang memberikan tanda kenabian ini dari Bahiro dan Masturo, ini 2. Kalau Bahiro itu adalah seorang pendeta Nasrani, begitu juga Masturo sama. Kalau Bahiro itu ketika bertemu dengan Muhammad itu ketika Muhammad berjualan atau berdagang dengan Abu Thalib ya. Ketika umur 12 tahun itu kan dagang bersama Abu Thalib. Ya kan di Syam ketemu dengan Bahiro kan.
Bahira melihat Alam. ya Muhammad ini kan yang dinaungi dalam berjalan itu dengan awan, melihat wajahnya gitu katanya seperti yang digambarkan di dalam Taurat gitu. Sehingga Bahira itu kan langsung menanyakan kepada Abu Thalib, siapa ini Abu Thalib? Ya Abu Thalib memberitahu bahwa ini adalah Muhammad, ya keponakanku, kata Abu Thalib. Nah ketika itu kan Bahira menyatakan, awas jaga anak ini, kan gitu, jaga. Mengapa? Sebab nantinya katanya orang ini nanti akan dimusuhi oleh kaumnya. Seperti itu. Tapi tidak memberitahu bahwa ini nabi, tidak. Hanya bahwa ini akan dimusuhi oleh kaumnya. Sebab Bahira ketika itu sudah tahu dari Taurat, dari Injil, barangkali tahu bahwa Muhammad inilah barangkali orang yang sebagai calon nabi. Walaupun namanya di sana kan bukan Muhammad ya, tapi kalau yang disebutkan dalam Taurat ataupun Injil namanya siapa tuh? Ahmad ya. Ya tapi Muhammad dengan Ahmad ini kan sama. Nah ini Bahira. Kemudian dengan Masturo. Kalau Masturo itu kan ketika mendagangkan barang Khadijah bersama Maisarah itu. Nah kalau itu mah Masturo melihat Muhammad itu adalah berteduh di bawah suatu pohon. Nah gitu, berteduh di bawah suatu pohon. Nah, Masturo melihat, dan itu baca di dalam kitab-kitab Taurat ataupun Injil sebelumnya kan itu ada, bahwa orang yang berteduh di bawah pohon itu tidak ada lain kecuali Nabi. Gitu. Kata Masturo begitu, dia pemikirannya. Kalau orang yang berteduh di bawah pohon itu pasti itu Nabi. Sehingga Masturo ini bertanya kepada Maisarah. Ya Maisarah katanya itu siapa? Nah Maisarah memberitahu bahwa itu Muhammad. Nah ketika itu Masturo menyatakan, katanya begini, ini sama kayak Bahira tadi. Kalau itu diterangkan bahwa itu adalah calon nabi, kemudian juga nanti akan diusir juga oleh kaumnya. Oleh karena itu memesan ketika itu Masturo kepada Maisarah, nanti katanya kalau sudah berdagang, sudah selesai, jangan berlama-lama di Syam. Jangan berlama-lama ketika itu supaya segera pulang. Sebab katanya kalau ketemu dengan orang Yahudi di sana, ya khawatir nanti orang Yahudi tahu, dan nanti orang Yahudi menyakiti, bahkan membunuhnya. Oleh karena itu katanya supaya segera pulang. Nah itu Masturo. Jadi ini ya ini tanda-tanda kenabian ini. Nah ini sudah ditunjukkan, nah kan itu baik dari perbuatan Muhammad sendiri, ya, maupun dari orang lain oleh pendeta Bahira maupun Masturo. Nah kan gitu ya. Nah ini sebagai tanda-tanda kenabian. Nah kemudian Ibn bin Rahimahullah, yang terakhir barangkali yang perlu kita kaji, tapi ini yang panjang juga. Ini tentang jahiliyah ini. Di mana jahiliyah ini merupakan objek nantinya hanya akan menjadi sasaran ya. Menjadikan sasaran kan gitu, atau yang menjadi lawan kan. Lawan Muhammad setelah diangkat jadi nabi. Sebab begini kan, siapapun orangnya akan diangkat jadi nabi, pasti Allah itu sudah memastikan bahwa pasti akan menghadapi musuh. Kan gitu. Ya kan? Wa likulli nabiyyin ja'alna aduwa, kata Allah kan ya. Setiap nabi kami jadikan baginya itu adalah musuh. Di setiap nabi pasti ada musuhnya. Nah, musuh. Nah, Muhammad ini, Nabi dan Rasul Muhammad ini adalah orang Arab, kan Arab Quraisy. Nah, mereka orang Arab Quraisy ini disebutnya kan jahiliyah. Nah, jadi jahiliyah ini sebenarnya gimana? Nah, ini. Nah, so dari segi arti jahiliyah ini artinya apa? Bodoh kan ya. Nah, sekarang apa benar? Nah, ini orang Arab, orang Quraisy ini bodoh seperti barangkali yang kita pahami selama ini. Kalau yang artinya bodoh itu kan tadi itu, ya tidak bisa apa-apa lah. Masih primitif kan ya. Masalah kepemimpinan juga kan masih tradisional. Kemudian juga mereka ini kan tidak punya hukum. Nah, kalau yang masih bodoh kan dianggapnya seperti itu. Tapi ini apakah seperti itu?
Nah, kan begitu ini, katakan jahiliyah ini. Nah, saudara, nah ini istilah jahiliyah dulu. Istilah jahiliyah ini sebenarnya dari Allah. Dari Allah itu. Jadi orang Quraisy, orang Arab diberi gelar jahiliyah itu dari Allah sendiri langsung itu. Itu ada pada surat Al-Maidah itu ayat 50. Afa hukmul jahiliyata yabghun, katanya. Apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Nah, gitu. Nah, jadi sana pertanyaan dari Allah itu, apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Nah, kan gitu. Kan hukum mana? Kan gitu. Yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, ini. Jadi ya, kembali lagi, istilah jahiliyah ini sebenarnya adalah istilah yang pertama kali diberikan oleh Allah itu istilah hukum. Begitu. Ada hukum Allah, kemudian ada hukum jahiliyah. Nah, itu istilah jahiliyahnya ini. Nah, sekarang hanya tinggal membedakan aja. Ya, di sana apa hukmul jahiliyah. Jadi berhubungan dengan hukum asal mulanya ini. Nah, gitu ya. Ada hukum Allah berarti ada hukum jahiliyah. Nah, kalau hukum Allah ini berarti berasal dari Allah, sumbernya dari Allah. Sedangkan kalau hukum jahiliyah sumbernya dari mana? Nah, oleh Allah sendiri diterangkan, yaitu sumbernya itu adalah dari ma wajadna alaihi aba'ana. Bersumber dari apa-apa yang telah kita temukan dari nenek moyang kita. Kan gitu. Jadi berasal dari nenek moyang, dari budaya leluhur, dari budaya bangsa, dari adat kebiasaan bangsa, adat kebiasaan leluhur nenek moyang. Sumbernya dari situ. Jadi ajaran kebiasaan nenek moyang, kebiasaan orang-orang dulu, kebiasaan bangsa-bangsa dulu, kemudian dijadikan suatu aturan, dijadikan suatu hukum. Kebiasaan itu, maka hukum itu disebutnya hukum jahiliyah. Nah, orang Arab, orang Quraisy ketika itu, hukum yang mereka gunakan itu memang adalah bersumber dari nenek moyang. Nah, kan begitu. Ya, itu hukumnya, makanya hukum jahiliyah, mereka disebut jahiliyah. Nah, mereka tapi walaupun demikian itu sudah cukup maju. Jadi pemegang hukumnya itu atau yang menguasai hukum itu walaupun bersumber dari nenek moyang, itu ada yang ahlinya gitu, ada pakarnya. Ya kan gitu. Jadi ada yang hafal. Siapa yang hafalnya ini? Yang hafalnya itu adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Nah, Amr bin Hisham inilah orang yang hafal terhadap hukum. Sehingga Amr bin Hisham itu disebutnya oleh mereka itu Abal Hakam. Jadi pakar atau bapaknya hukum atau ahli hukum. Nah, hukum apa tapi? Hukum jahiliyah. Makanya kalau dari Rasulullah mah, dari pihak Islam mah menyebutnya kepada Amr itu bukan Abal Hakam, tapi Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu artinya orang yang ahli di bidang hukum jahiliyah. Nah, apakah Abu Jahal bodoh? Tidak bodoh. Dia pinter. Dia seorang panglima, seorang ahli strategi, seorang ahli hukum mereka. Nah, itu kan ya, dia bukan orang bodoh. Hanya, nah kan gitu, dia ini ahli hukum jahiliyah. Sehingga disebut Abu Jahal. Jadi, pengertian jahiliyah ini, saudara, ini bukan orang yang primitif, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang terbelakang, bukan. Tapi artinya orang atau mereka yang memegang hukum, gitu, aturan yang bersumber aturannya ini dari nenek moyang. Nah, itulah kan jahiliyah itu.
Adapun kemajuan mereka di bidang yang lain gitu, nah itu maju. Orang Arab itu ketika itu malah gitu ya, dunia ketika itu kan ada 3 budaya bangsa yang sudah maju, yaitu di bagian timur, di bagian barat, dan di bagian, ya bukan timur, bukan barat, tengah. Kalau di bagian timur ketika itu ada budaya bangsa yang sudah maju, itu adalah Persia. Sedangkan di bagian barat, yaitu adalah Romawi. Nah, ada yang bukan barat, bukan timur, berarti kan di tengah-tengah, yaitu Arab. Jadi Arab ini adalah salah satu kekuatan dari 3 kekuatan yang ada di dunia ketika itu. Jadi termasuk yang hebat. Nah, kan budaya orang Arab ketika itu Quraisy ini. Hebat dalam hal apa saja? Ya, dalam segala hal. Di bidang pemerintahan. Mereka ketika itu sudah punya, ya kan gitu, sudah punya lembaga untuk memilih pimpinan. Dan sudah punya lembaga bukan hanya untuk memilih pimpinan, tapi juga untuk menentukan gitu ya, menentukan suatu kebijakan pimpinan. Nah, namanya apa itu? Yaitu lembaganya namanya Darun Nadwa. Di Darun Nadwa itu bagaimana siapa yang harus memilih pimpinan, siapa yang harus diangkat jadi pimpinan, bagaimana kemudian juga sistemnya. Nah, di situ bagaimana kemudian untuk mengambil sikap terhadap lawan, bagaimana untuk memutuskan suatu perkara, itu kan mereka musyawarahkan, mereka disidangkan dalam suatu lembaga namanya Darun Nadwa, sebagai satu majelis permusyawaratannya orang-orang Quraisy ketika itu. Dia sudah punya tuh semacam parlemen mereka itu. Kemudian pimpinan yang dipilih di Darun Nadwa itu sudah punya istilah namanya Syekh. Jadi Syekh itu ketika itu sebagai kepala negara. Nah, kemudian juga pusat pemerintahan ya di Mekah itu, kan disebutnya apa? Mekah itu Ummul Qura. Jadi ibu kota negara. Jadi mereka punya pusat pemerintahan, itu bidang pemerintahan. Dan mereka juga ketika itu punya namanya Wizaroh. Wizaroh itu semacam kementerian. Ada Wizaroh Sikoya, Wizaroh Imaro, ada Wizaroh I'lan. Jadi ada majlis, tapi namanya majlis bukan Wizaroh ya. Majlis Sikoya, majlis Imaro, majlis I'lan. Jadi ada majlis kesejahteraan, ada majlis perekonomian, ada majlis bendera. Jadi majlis bendera itu untuk mengurusi perang itu. Jadi kalau yang mengurusi perang, menentukan perang itu, karena perang itu menggunakan bendera, maka majelisnya disebutnya majelis bendera. Jadi mereka punya kementerian-kementerian. Ada majelis iktisodi, majelis perekonomian, yaitu kan Abu Sufyan itu. Nah, mereka jadi sudah mempunyai pemerintahan seperti itu. Nah, walaupun belum semaju seperti umpamanya di Romawi. Nah, gitu ya, tapi seperti itu. Nah, jadi di bidang pemerintahan mereka sudah bagus, sudah rapi. Nah, gitu kan ya. Nah, ini di bidang pemerintahan, di bidang kepemimpinan. Kemudian juga di bidang ekonomi. Bidang ekonomi pun kan sama seperti tadi itu. Mereka itu mempunyai sistem berekonomi, sistem berdagang yang dikenal dengan dagang tahunan ataupun dagang secara kafilah atau secara rihlah disebutnya. Ya, kalau tahunan itu pada musim haji itu, yaitu adanya pasar Ukaz, pasar Zulmajaz kan, itu pada bulan haram tadi itu di sana tempat berdagang, berjual beli. Ada juga sistem dagang menggunakan musim panas ataupun musim dingin. Dagangnya itu secara kafilah, secara rihlah, yang ada pada surat apa itu? Ya, Quraisy itu ya. Ya, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Itu coba. Mereka itu sudah mempunyai sistem ya perdagangan secara rihlah.
di kala musim panas ke Syam, walaupun di kala musim dingin ke Yaman. Jadi mereka mengatur ekonomi seperti itu. Dan itu kontribusinya terhadap daerah, terhadap kas. Nah, itu kan mereka atur seperti itu. Walaupun dagang asalnya pribadi-pribadi, tapi dalam keadaan tertentu itu kan itu diatur harus ada kontribusi kan gitu terhadap negara, terhadap daerahnya. Nah, ini sistem ekonominya seperti itu. Jadi sistem pemerintahannya, ekonomi, kemudian masalah yang lain, budaya. Masalah budayanya pun mereka kan sudah maju. Mereka kan sudah mengenal tulisan, sudah bisa membuat sendiri ya. Dibandingkan dengan orang Islam sebenarnya nantinya itu orang Quraisy ini sudah lebih maju lagi nanti. Ya, tulis menulisnya itu. Ya, sampai-sampai nanti pada waktu perang Badar, tawanan Badar itu kan nanti diantaranya untuk menebus dirinya itu diantaranya ada yang disuruh mengajar tulis baca kan kepada orang-orang Islam. Jadi mereka sudah tinggi. Belum lagi mereka sudah mengenal suatu tata bahasa dan syair-syair. Dan mereka sudah punya cara kan, yaitu membuat suatu opini, yang membuat suatu berita. Nah, itu kan bisa seperti itu. Ya, nah itu sudah maju seperti itu. Hanya, mereka ini dalam hal keyakinan, kan gitu orang jahiliyah ini, dalam hal keyakinan kepada Allah. Nah ini keyakinannya kepada Allah, mereka yakin bahwa adanya Allah kan. Tapi hanya bahwa keyakinan kepada Allah ini, mereka ini harus divisualkan, gitu. Jadi untuk bisa yakin kepada Allah, untuk bisa mengabdi kepada Allah ini harus ada visualisasi, harus ada suatu benda, suatu barang sebagai penghantar pada Allah itu. Apa itu? Yaitu adanya patung-patung atau asnam, atau juga yang lainnya. Mereka kadangkala pohonan, batu. Nah itu, bahkan malaikat. Percaya mereka pada malaikat. Jadi malaikat ini dianggapnya ini adalah anak, katanya anak Allah. Sehingga kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah ini melalui malaikat. Ada melalui jin. Sehingga ada tempat-tempat yang tempat jin. Sehingga jin ini juga sama. Itu adanya adalah anak-anaknya Allah, katanya kan begitu. Sehingga kalau untuk mendekatkan kepada Allah ini melalui jin, seperti itu. Begitupun kayaknya patung-patung. Jadi patung-patung itu hanya zulfa disebutnya kan. Hanya satu simbol atau lambang untuk mengingat atau mendekatkan diri kepada Allah. Hanya itu saja sebenarnya mereka. Nah gitu ya. Mereka itu kan begitu. Jadi patung-patung itu, nah ini barangkali kita konotasi kita lain nih. Persepsi kita lain. Kalau berbicara patung, dikiranya orang Arab ini menyembah kepada patung-patung ya. Nah itu bukan. Mereka bukan menyembah patung. Tetap mereka itu menyembahnya kepada siapa? Pada Allah. Hanya patung itu sebagai lambang, sebagai simbol gitu kan. Sebagai simbol Allah itu. Ya. Sebagai simbol Allah. Makanya coba patung-patung itu, yaitu ada patung-patung yang namanya itu menggunakan nama Allah. Seperti gitu, patung Lata. Lata ini kan dari Laha. Laha itu kan nama lain dari Allah, cuman ditakniskan. Seorang Arab itu menghormati perempuan ya, taknis itu. Jadi kalau dalam bicara itu mendahulukan perempuan. Jadi kalau Laha itu dijadikan Lata. Itu kan nama Allah. Kemudian Uzza juga kan dari Aziz, perkasa. Ya. Kemudian Manat pun dari Manan pun itu sama, adalah nama-nama Allah. Kemudian Hubal pun ini kan sama dari Habl, kan dari tali penghubung, pengikat.
ya kan, ikatan. Nah, ini nama-nama semua nama-nama menggambarkan nama Allah. Nah, hanya ditakniskan saja kan begitu. Nah, itu suatu bukti, suatu pertanda bahwa ya kan begitu, mereka ini sebenarnya adalah dalam rangka menyembah kepada Allah. Hanya tadi itu, untuk bisa menyembah kepada Allah, supaya dekat kepada Allah ini tadi adanya suatu ya simbol, sehingga diartikan ya patung-patung itu sebagai perantara katanya. Ya kan gitu. Ya saya kira bukan, kalau perantara itu biasanya hidup ya, tapi kalau ini kan nggak hidup, nggak apa. Jadi bukan perantara. Saya kira yang tepat itu kan apa ya, simbol lah kan gitu. Ya simbol ataupun lambang gitu kan ya. Itu lambang kan gitu. Lambang Allah itu. Jadi patung Lata, patung Uzza, patung Hubal itu bukan lambang-lambang Allah. Ya. Nah gitu kan. Sehingga kalau mereka ditanya itu, nah kenapa katanya kamu menyembah kepada patung, orang Arab itu? Mereka semua menjawab bagaimana? Dalam Al-Quran itu ada, dalam surat Az-Zumar ya, ayat 3 itu. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka menjawab bahwa kami tidak pernah menyembah kepada patung-patung itu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali patung-patung itu sebagai simbol untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi itu hanya sebagai lambang saja kan gitu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini sebenarnya jahiliyah itu. Jahiliyah ini, jadi kalau kita artikan ini, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah ada. Mereka juga dalam ya bidang politik juga sudah maju, bidang budaya juga maju, ekonomi pun sudah maju, sudah punya suatu sistem. Nah gitu, sudah mempunyai suatu hukum mereka juga. Hanya tadi itu saja. Semua itu sumbernya cuman dari nenek moyang. Nah kan begitu. Nah maka karena sumbernya ini dari nenek moyang, disebutnya itu jahiliyah. Gitu. Jadi jahiliyah dalam arti di sini bukan bodoh ya, bukan tertinggal, bukan terbelakang. Itu orang yang sudah maju, tapi mereka tidak menggunakan pikiran. Karena apa? Karena hanya mereka mengandalkan pikirannya itu kepada nenek moyang, kepada budaya bangsanya. Nah ini yang dimaksud jahiliyah. Dan orang-orang yang semacam itulah nanti, itu kan, yang akan dihadapi oleh Rasulullah Muhammad beserta para pengikutnya, beserta kaum muslimin nantinya. Jadi dengan demikian, saudara ini, jahiliyah ini bukan orang bodoh, bukan orang yang gampang. Justru berat nanti. Ya, Rasulullah akan menghadapi jahiliyah ini berat. Bukan orang yang bodoh, bukan orang yang ya cempengan kan, di bidang pengetahuan juga mereka sudah mengenal. Nah inilah barangkali ya, jangan kita anggap ya kecil. Nah kan gitu orang jahiliyah itu. Tapi nanti nah, bagaimana coba gigihnya nanti Rasulullah kan gitu ya, melumerkan atau mengalahkan orang yang seperti itu. Nah ini barangkali yang akan kita kaji nanti selanjutnya, bagaimana Rasulullah gitu mengalahkan lah gitu kasarnya ya, mengalahkan jahiliyah tadi, yang insya Allah nantinya secara barangkali pelan-pelan tapi pasti mereka akan berubah kan, baik pemikirannya kemudian keyakinannya nanti akan berubah. Nah saya kira itu hal-hal yang perlu kita kenal dulu, yang perlu kita pahami dulu sebelum kita nanti mengkaji tentang ya mulai gitu, kita mengenal mulai dari sirah atau perjalanan tadi atau gerakan barangkali Muhammad. Nah ini di dalam
di dalam ya mencapai atau menuju visi atau di dalam melaksanakan tugas dari Allah itu. Nah, saya kira untuk malam ini ya, kendati pun barangkali masih ya banyak yang belum dipahami ini, ya nanti ya saya harap kalau ada yang belum dipahami nanti ya bisa kita tanyakan ya, baik nanti waktu kita bertemu dalam kajian seperti ini ataupun ya di luar barangkali nanti kita bisa kita tanyakan, akan bisa kita ya klarifikasi apabila memang ada hal yang belum kita pahami. Saya kira untuk pertemuan yang pertama, dan ini hanya sebagai ya pembukaan ini ya, pendahuluannya ini. Jadi pendahuluannya aja sekali nah kita nih. Insya Allah barangkali dalam pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengkaji tentang bagaimana ya Muhammad mulai diangkat sebagai Rasul dan apa tugas kemudian yang akan dilaksanakan oleh Muhammad setelah diangkat nanti menjadi Rasul. Sekiranya sampai di sini, dan mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi ya pemahaman, pemikiran kita semua dan manfaat untuk kita. Kemudian